Saya hormati Ketua Komisi beserta seluruh pimpinan komisi, rekan-rekan Komisi 5, Bapak Menteri Perhubungan, Wakil Menteri PU, dan Basarnas BMKG yang saya hormati beserta seluruh jajaran. Pertama-tama, tentu kita bersyukur pada hari ini kita bisa rapat bersama dalam rangka untuk mengantisipasi berkaitan dengan Nataru. Saya kira ini adalah hal yang rutin yang selalu kita laksanakan. Cuma mungkin ada perbedaan berkaitan dengan Nataru tahun ini ya, sejak sudah 2 tahun berkenaan dengan wabah COVID yang melanda negara ya, melanda dunia, sehingga juga tentu merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian. Bagi saya, yang pertama berkaitan dengan antisipasi Nataru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kebijakan, tentu kita mendukung hal itu berkaitan dalam rangka untuk mencegah, apalagi sedang heboh-hebohnya ada varian baru. Saya juga ini menjadi pemikiran kita, selalu variannya habis varian A, varian B, varian C, enggak tahu nanti setelah varian Omicron ini apalagi gitu. Jadi ini sampai kapan ini persoalan COVID ini harus terselesaikan. Tentu kita selalu berdoa kepada kembalilah ke berbagai umat yang beragama. Ya, tentu kita juga mohon kepada Tuhan supaya musibah ini cepat selesai. Cuma ada yang perlu mungkin kita harus selaraskan. Tentu ini juga domain kaitan dengan Satgas, tetapi berhubung di sini juga ada kementerian yang terkait untuk itu, saya sebenarnya agak kurang sependapat berkaitan dengan penerapan level. Ya. Karena begini, kalau kita sebagai apa yang kita kemukakan itu adalah memberlakukan tingkatan level 3, level 2, level 3 itu kan ada standar. Level 1, 2, 3 sampai 4 mungkin seterusnya itu kan ada standar. Nah, sekarang ini jangan disuguhkan masyarakat itu kepada hal-hal yang juga landasannya tidak kuat. Karena kalau pakai tingkatan itu kan sudah ada standarnya. Kalau kita dari level 2, level 3 itu kan apa-apa kategorinya. Nah, ini hanya berkaitan Nataru, berkaitan kita untuk supaya tidak terjadi lonjakan, pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain, langsung kita memakai standar itu. Saya kira juga ini kurang bijak. Karena kalau pakai standar itu kan harus berlaku seluruhnya itu, seluruh daerah. Artinya semua aktivitas harus standarnya sama dengan standar level 3. Kenapa pemerintah tidak membuat kebijakan dalam rangka untuk mengantisipasi kaitan jangan sampai terjadi lonjakan di tahun baru ini, pemerintah mengambil kebijakan dengan aturan ini gitu. Dalam rangka kita untuk meminimalkan sehingga tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan ini kan bisa saja. Kenapa kita harus munculkan untuk itu diseragamkan semua di daerah dengan level 3 pokoknya. Nah, ini tentu hal-hal ini harus menjadi perhatian. Kalau itu kita berlakukan berarti standar untuk level 3 semua daerah harus melakukan itu. Nah, ini juga harus dipikirkan juga, tentu akan membawa dampak kepada hal-hal yang lain, terhadap dampak ekonomi dan yang lain-lainnya. Yang kedua, tentu juga saya berharap kemarin saya juga sempat Jepri ke Pak Menteri Perhubungan, kasus di bandara kedatangan internasional, karena memang dengan terjadinya itu kita tidak antisipasi itu Pak. Nah, kita berharap itu tidak terjadi lagi, penumpukan seperti itu. Nah, ini kan apalagi bandara internasional, ada varian-varian baru. Kita tidak tahu sudah ini, apa Jakarta sudah masuk itu. Cuma kita berdoa varian ini tidak membawa hal yang fatal. Artinya ya kalau terpapar mudah-mudahan seperti flu biasa, tidak terlalu hal-hal yang fatal.
Nah, tapi kita juga tentu memintakan supaya standar protokol kesehatan itu harus kita berlakukan. Kemarin itu saya lihat yang di bandara di Terminal 3 itu kedatangan dari kedatangan internasional itu memang cukup ramai. Bahkan ada sampai tertahan 5 jam itu baru keluar. Saya juga sempat juga sampaikan kepada Dirut Angkasa Pura II. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Ya, kita antisipasi ini. Kemudian yang ketiga, saya kira ini harus ada persepsi yang sama. Kita ini kan sudah divaksin. Kemudian sudah divaksin, ternyata juga harus menggunakan PCR. Ada di wilayah-wilayah tertentu. Padahal kalau saya lihat se-Indonesia kita belum mencapai sampai 50% ya. Ada daerah-daerah tertentu, umpamanya seperti DKI, kemudian daerah-daerah lain yang di atas 70%. Nah, seharusnya ini yang harus didorong dulu supaya masyarakat itu betul-betul untuk ikut vaksin. Vaksin itu salah satu syarat perjalanan, umpamanya harus vaksin 2. Saya lebih setuju daripada kita PCR itu, juga PCR itu kan tidak menjamin. Setelah PCR itu kan 12 jam. Paling cepat 10 jam. Setelah kita PCR itu kan kita mesti jalan kemana-mana. Pada saat kita naik pesawat kan juga tidak menjamin juga bahwa kita itu betul-betul dalam kondisi yang tidak terpapar. Kenapa kalau memang tidak pakai antigen saja, tetapi syaratnya harus sudah vaksin 2 kali. Sehingga masyarakat untuk bervaksin itu ya, masih ada. Kita masih mungkin masih di atas 30% masyarakat yang masih ada belum mau bervaksin itu. Padahal sekarang kan hasil penelitian yang mungkin juga dengan masuknya varian baru ini tidak juga terlalu, tapi kita belum tahu ini. Menurut pemerintah 2 minggu ke depan kita baru bisa evaluasi. Tetapi saya meyakini dengan vaksin itu juga meminimalkan terhadap kepatalan bagi orang yang terkena terpapar terhadap virus itu. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Kemudian terakhir, ya saya sedikit ini, tapi kebetulan dalam rapat ini, ya memang kita sekarang lagi lagi di Pansus IKN, ya. Baru kemarin kita FGD berkaitan dengan tadi, ya memang nih Pak Menteri PU, ya tentu mungkin harus ada sinergisitas antar semua stakeholder berkaitan dengan kita mempersiapkan kota baru. Tadi soalnya Pak Iwan tadi sudah menyinggung terjadinya beberapa kejadian-kejadian umpamanya banjir, padahal filosofi kita pindah itu juga salah satu kemarin, tapi bahan diskusi kita berkaitan dengan kita pindah itu pertama berkaitan banjir, berkaitan dengan masalah bencana gempa dan lain-lainnya. Padahal di sana juga tidak lepas daripada hal-hal itu. Nah, ini tentu dalam rangka kita ini bagaimana mensinergikan supaya hal-hal ini tidak terjadi pada saat kita sudah menjadi kota baru, menjadi ibu kota yang baru. Tapi ini masih baru tahap wacana. Kita kemarin pansus baru pada tahap FGD. Kaitan dengan ini belum pembahasan di pansus. Mungkin ini saja Pak Ketua berkaitan dengan Nataru, karena memang rapatnya hari ini kita hanya berkaitan dengan Nataru. Tentu hal-hal itu saja yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.